Memutuskan antara membeli rumah secara tunai, cash, atau melalui kredit pemilikan rumah, KPR, sangat tergantung pada kondisi keuangan Anda, tujuan jangka panjang, toleransi risiko, dan situasi pasar. Berikut uraian kelebihan dan kekurangannya, dan poin pertimbangan agar Anda bisa pilih yang paling cocok. Kelebihan membeli rumah secara tunai. Beberapa keuntungan jika Anda membayar rumah penuh tanpa pinjaman. Anda bebas dari bunga dan biaya pinjaman yang biasanya cukup besar sepanjang masa KPR. Proses pembelian bisa lebih cepat, karena tidak harus lewat proses persetujuan bank, appraisal, underwriting KPR, sehingga Anda dapat menutup transaksi lebih cepat. Anda langsung memiliki 100% kepemilikan properti, tanpa beban cicilan ke bank, yang memberi rasa aman lebih tinggi untuk sebagian orang. Dalam pasar yang sangat kompetitif, pembeli tunai bisa punya keunggulan tawar karena transaksi lebih sederhana dan risiko gagal karena pembiayaan lebih rendah. Kekurangan membeli rumah secara tunai. Namun, ada beberapa pertimbangan penting yang mesti diperhatikan. Membayar tunai berarti uang yang Anda miliki akan banyak tertahan di properti, artinya likuiditas, kemampuan untuk mengakses dalam bentuk uang tunai. Anda bisa menurun. Memakai banyak tabungan untuk rumah bisa membuat Anda kurang punya cadangan untuk keperluan darurat, investasi lain, renovasi besar, atau peluang lainnya. Tidak ada manfaat pengurangan pajak bunga KPR di negara yang ada fasilitas tersebut jika Anda tidak mengambil pinjaman. Risiko menempatkan hampir semua modal di satu aset, rumah. Jika pasar properti atau lokasi menurun, Anda punya risiko lebih besar. Kelebihan menggunakan KPR. Mengambil KPR, pinjaman rumah, juga punya keunggulan tersendiri. Anda bisa menjaga likuiditas karena tidak harus mengeluarkan seluruh modal di awal, sehingga uang Anda bisa dialokasikan ke investasi lain, bisnis, atau menjaga dana darurat. Dengan kondisi suku bunga KPR yang wajar, Anda bisa memanfaatkan leverage, artinya Anda membeli rumah dengan sebagian uang sendiri plus sebagian pinjaman, dan bisa mendapatkan pengembalian modal yang lebih tinggi jika nilai properti naik atau investasi Anda menghasilkan lebih dari biaya pinjaman. Jika suku bunga KPR rendah, cicilan tetap bisa jadi murah dibanding potensi keuntungan investasi lain yang bisa Anda lakukan dengan uang yang belum dipakai untuk rumah. Kekurangan menggunakan KPR. Tentu saja ada risiko dan biaya yang harus Anda pertimbangkan. Anda akan membayar bunga pinjaman, total bunga selama masa KPR bisa sangat besar. Cicilan bulanan jadi beban tetap untuk jangka panjang. Jika situasi keuangan Anda berubah, pendapatan turun, biaya naik, beban cicilan bisa menjadi tekanan. Proses pengajuan KPR, evaluasi kredit, syarat-syarat bank, terkadang bisa membuat transaksi lebih rumit dan lebih lama. Jika suku bunga naik untuk pinjaman variabel atau Anda memperpanjang tenor, beban bunga bisa meningkat. Poin pertimbangan yang perlu dilihat. Untuk membuat keputusan yang paling tepat bagi Anda di Indonesia, berikut beberapa hal yang patut dipertimbangkan. 1. Seberapa besar dana yang Anda miliki sekarang? Apakah dengan membayar tunai Anda masih memiliki cadangan uang darurat yang cukup? Atau apakah Anda akan kosong setelah membeli rumah? 2. Bagaimana kondisi suku bunga KPR, tingkat imbal hasil potensi investasi Anda? Jika suku bunga KPR sangat tinggi, maka menghindari KPR mungkin lebih menarik. Jika suku bunga rendah dan Anda punya peluang investasi lain yang imbal hasilnya lebih tinggi dari bunga KPR, maka menggunakan KPR bisa masuk akal. 3. Rencana jangka panjang Anda. Apakah rumah ini akan Anda tinggali untuk waktu sangat panjang, misal puluhan tahun? Atau mungkin akan pindah dalam 5-10 tahun? Apakah Anda punya tujuan lain, misal investasi lain, memulai bisnis, yang membutuhkan modal? 4. Risiko dan kenyamanan pribadi Anda. Ada orang yang lebih nyaman, bebas utang, dan memprioritaskan keamanan, mereka mungkin memilih tunai. Ada yang lebih nyaman mengambil risiko dan menggunakan pinjaman karena bisa memanfaatkan modal untuk hal lain. 5.
Kondisi pasar properti dan lokasi rumahnya. Di Indonesia, atau khususnya lokasi Anda, seperti di South Tangerang, Banten, kondisi pasar lokal, prospek kenaikan harga, serta likuiditas rumah di masa depan penting untuk dilihat. 6. Kombinasi antara tunai plus pinjaman. Tidak harus semua tunai atau 100% KPR. Bisa juga Anda bayar sebagian besar secara tunai, lalu pinjam sebagian kecil supaya Anda tetap punya cadangan dana. Ini bisa jadi jalan tengah yang baik.